Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer kelas R01 dengan dosen pengampu Bapak Novidian Natasya, SK Memkom. Nama saya Rika Dika Kusuma. Saya Wahyu Sindu Haji. Nama saya Yusifania Putri. Nama saya Putri Amelia. Kami adalah Di sini kami akan membuat sebuah contoh small office dengan konfigurasi satu klien virtual dan satu server virtual dengan menggunakan VirtualBox serta klien menggunakan Windows XP dan server menggunakan Linux Ubuntu 16.04. Mari disimak videonya.
Oke, sekarang saya sudah berada di dalam VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal dua operasi sistem. Yang pertama yaitu ada Windows XP, operasi sistem Windows XP yang akan saya jadikan klien. Dan kedua ini sudah saya install di dalam VirtualBox yaitu operasi sistem Linux Ubuntu 16.04. Di sini saya akan melakukan setting adapter karena saya dua-duanya operasi sistem menggunakan VirtualBox. Jadi akan saya sambung melalui adapternya masing-masing. Di sini untuk Ubuntu adapter yang pertama yaitu untuk NAT, yaitu untuk menghubungkan ke internet. Jadi adapter pertama tidak usah diubah. Ini untuk server menggunakan Linux Ubuntu. Nah, selanjutnya ada adapter kedua. Di sini saya akan gunakan untuk host only adapter, yaitu untuk menyambungkan ke klien. Di sini ada dua adapter sudah saya setting. Yang pertama di setting NAT untuk menghubungkan ke internet. Yang kedua yaitu host only adapter. Jadi untuk menghubungkan host ke klien. Sekarang yaitu operasi sistem klien Windows XP yang akan saya setting adapter, yaitu satu adapter saja. Adapter pertama saya setting host only. Jadi untuk menghubungkan ke server. Di sini saya selanjutnya akan men-setting IP address untuk operasi sistem Linux untuk server yaitu 192.168.01 dan untuk IP address klien Windows XP yaitu 192.168.0.2. Di sini saya menggunakan kelas C untuk membuat small office dengan satu server virtual dan satu klien virtual. Baik, saat ini untuk langkah selanjutnya saya akan setting untuk IP address operasi sistem Linux Ubuntu, yaitu untuk sebagai server. Sini saya akan setting IP address-nya. Agar bisa connect dengan klien. Oke. Sini saya sudah masuk ke layar desktop Ubuntu-nya. Sekarang saya akan masuk terminal. Ngecek IP yang sudah tersedia atau IP defaultnya yaitu ifconfig. Oke. Di sini ada adapter yang pertama yaitu untuk NAT, untuk Ethernet. Jadi untuk nyambung ke internet di sini IP address-nya sudah otomatis. Selanjutnya ada adapter yang kedua. Ini untuk nge-hosting ke klien. Lalu di sini ada loopback. Loopback ini lokal bawaan dari sistem operasinya. Oke, sekarang kita clear. Tadi salah ketik, yaitu sudo nano
Nah, di sini sudah terdapat auto LO loopback-nya. Sekarang saya akan menambahkan manual untuk adapter yang kedua, yaitu auto dengan nama adapter yang tadi sudah saya catat, ENP 0 S3. Oke, selanjutnya iFace ENP 0 S3 inet DHCP. Kenapa kita pakai DHCP? Karena ini untuk terhubung ke internet, jadi IP address-nya memakai yang otomatis agar sama dengan PC saya, dapat menyambung ke internet. Selanjutnya masuk ke adapter kedua, auto NP 0S8. Oke, selanjutnya iFace ENP 0S8 inet static. Nah, di sini kita akan memasukkan manual untuk IP address. Yang pertama yaitu network-nya. Oke, di sini saya akan tulis batas bawahnya 192.168.0.0. Selanjutnya untuk IP address-nya di sini kita tulis address 192.168.0.1. Di sini untuk server kita bikin IP address 192.168.0.1. Selanjutnya broadcast ini 192.168.0.255. Oke, selanjutnya yaitu netmax 255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita Ctrl X lalu Y. Untuk selanjutnya yaitu kita akan merestart networknya. Sudo etc init d networking restart. Oke, di sini sudah oke. Selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah berubah IP-nya yang sudah kita ganti. If config. Oh, di sini IP-nya belum berubah untuk adapter yang kedua. Bisa kita reboot. Oke, di sini IP address-nya sudah ganti, yang tadi sudah saya ganti untuk hosting ke klien. Sekarang saya akan mencoba ngeping dengan ketik ping lalu IP address-nya 168.0.1.
Oke, di sini ping jalan, tidak ada yang error ataupun request timeout. Selanjutnya saya akan men-setting untuk IP address client. Oke, tadi kita sudah men-setting untuk IP address server untuk Ubuntu. Sekarang kita masuk ke Windows XP untuk nyeting IP servernya. Oke, kita masuk ke Windows XP. Windows XP standar. Jadi kita lanjut. Oke, sekarang masuk ke Windows XP. Oke, sekarang kita sudah masuk ke desktop untuk Windows XP. Sekarang kita mau ngecek IP address-nya. Kita masuk cmd command prompt. Kita tuliskan IP config. Di sini sudah terdapat adapter yang tadi sudah saya buat. Sini IP-nya masih 192.168.56102. Di sini IP dinamik atau automatic DHCP yang akan kita ubah sendiri untuk menjadi static. Ini bisa kita close. Selanjutnya kita masuk ke control panel. Lalu ke network and internet connection, lalu network connection. Oke. Sini kita bisa properties, kita cek internet protocol. Oke, di sini use the following IP address, kita isi 192. Mohon maaf, 192.168.0.202. Selanjutnya untuk subnet max-nya, di sini sudah otomatis 255.255.2550. Sini untuk default gateway kita kosongin karena kita akan mengkonekkan ke server bukan ke internet. Sini kita bisa oke. Kita coba cek lagi. Oke, di sini oke. Sini kita close. Oke. Sini bisa kita close. Kita akan masuk ke cmd lagi untuk mengecek. Oke, di sini IP address-nya sudah terganti jadi 192.168.0.202. Sekarang saya juga sudah ada server. Kita akan melakukan tes ping untuk dari server ke klien. Sini kita cek lagi. Oke, di sini sudah benar 192.168.0.1. Broadcast-nya, netmax-nya juga sudah. Akan kita tes ping dari klien ke server, yaitu ping. Ini cara ping 192.168.0.1. Oke, di sini
udah reply semua, berarti tandanya berhasil dari klien ke server. Sekarang saya akan Oke, untuk di server kita juga akan mengecek ping apakah akan tersambung juga 192.168.1. Oke, di sini juga sudah mereply semua. Jadi untuk di Ubuntu atau untuk servernya berhasil dan untuk kliennya juga berhasil. Oke, saat ini server sudah bisa melakukan remote atau keterkaitan data dari kliennya. Di sini di server sudah berhasil, sudah mereply semua, dan di klien juga sudah reply. Tidak error dan tidak atau request timeout. You want to continue? Yes. Oke, di sini kita akan install SSH dan akan kita konekkan di Windows XP menggunakan aplikasi putih, di mana kita bisa mengoperasikan server atau Ubuntu ini dari Windows XP-nya menggunakan aplikasi putih. Oke, sekarang saya akan coba restart ininya, SSH-nya. SSH restart. Oke, di sini sudah oke. Oke, sekarang sudah menginstal. Selanjutnya kita sudah masuk ke Windows XP yang akan kita coba konekkan. Oke, kita perkecil aja. Sini saya sudah download putih, tinggal drag and drop. Sebelum kita konekkan, kita lihat dulu. Kita pastikan apakah Windows XP ini masih terkonek ke server 192.168.0.1. Oke, di sini masih mereply, tidak RTO, berarti masih connect. Selanjutnya di sini kita bisa tulis hostname-nya 192.168.0.1 di port 22, ini SSH benar. Oke, kita coba open. Oke, login as. Di sini nama dari Ubuntu saya itu Rega. Oke, selanjutnya passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam server. Di sini saya sudah bisa meremote. Sini akan saya coba if untuk mengecek config. Is config. Oke, di sini
config-nya sudah keluar. Di sini saya bisa meremote servernya, bisa meremote Ubuntu ini. Bentar saya perbesar biar jelas. Oke. Di sini saya meremote server dari klien atau konfigurasi server ke klien dengan menggunakan OpenSSH server dan aplikasi Putih untuk meremote. Oke, jadi kesimpulannya dari project yang saya buat tadi yaitu saya sudah bisa membuat konfigurasi client server atau simulasi small office seperti tugas yang sudah Bapak berikan dengan klien 1 dan server 1, dan semua itu melalui virtual karena keterbatasan alat dan biaya jika untuk membeli alatnya. Untuk klien saya memakai Windows XP dan untuk server saya memakai Linux Ubuntu 1604. Di sini pertama tadi saya sudah setting adapter untuk server. Ada 2 adapter, yang satu untuk internet, yang satu untuk host only untuk menghubungkan ke klien, dan klien itu sudah saya setting adapter yang pertama. Satu adapter yaitu untuk host only doang untuk menghubungkan ke server, dan saya sudah setting IP address untuk servernya Linux Ubuntu dan klien yaitu operasi sistem Windows XP. Dan selanjutnya tadi saya sudah setting IP address dan mengecek ping, dan dari server ke klien maupun klien ke server. Lalu saya mencoba untuk konfigurasi SSH server untuk meremote Linux server dan mendapatkan akses dari klien. Sini tadi saya sudah install untuk SSH-nya di di server di Linux, di Ubuntu-nya. Sini saya sudah menggunakan kode sudo apt-get install OpenSSH, dan di Windows XP di klien saya menggunakan aplikasi Putih. Nah, ini aplikasinya Putih, lalu saya konekkan dengan host yang sama, lalu saya login dengan nama Ubuntu saya dan password, dan di sini mendapatkan akses untuk masuk, dan saya coba untuk mengecek config dan berhasil. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan dan saya praktikkan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan bisa dikoreksi dan dihubungi kami kembali agar bisa diperbaiki kembali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.